Apa maksud dari pernyataan Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu"? Pernyataan ini muncul dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, di mana Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Namun, untuk memahami maknanya, kita harus melihat konteksnya. Dalam konteks ini, Yesus sedang berbicara tentang keselamatan dan bagaimana Dia bersama Bapa menjaga orang-orang beriman agar tetap dalam iman. Ini bukan tentang keilahian Yesus, tetapi tentang kesatuan tujuan dalam menjaga orang-orang yang beriman tetap dalam iman. Mengapa Yesus tidak mengaku secara langsung sebagai Tuhan ketika dituduh oleh orang Yahudi? Ketika Yesus dituduh oleh orang Yahudi karena mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Dia tidak mengakui sebagai Tuhan. Sebaliknya, Dia mengutip Taurat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang menerima wahyu dari Tuhan disebut sebagai gods, dewa. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang berarti orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, bukan bahwa mereka adalah Tuhan itu sendiri. Jadi, Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan dalam arti yang dimaksudkan oleh orang Yahudi. Apa maksud dari pernyataan Yesus, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup"? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui Aku." Pernyataan ini sering dipahami dalam konteks perjalanan spiritual. Yesus sedang memberitahukan murid-muridnya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, yaitu Tuhan. Namun, para murid seringkali salah paham dan menganggap ini sebagai petunjuk geografis, bukan spiritual. Jadi, Yesus berbicara tentang hal-hal rohani, bukan tentang lokasi fisik. Apa yang dimaksud dengan, "Aku dan Bapa adalah satu"? Pernyataan ini lebih kepada kesatuan tujuan antara Yesus dan Bapa dalam menjaga dan membimbing umat manusia agar tetap dalam iman. Yesus bukan sedang mengklaim keilahiannya, tetapi menekankan perannya dalam memastikan orang-orang tetap dalam iman yang benar. Mengapa Yesus menggunakan istilah, "Aku dan Bapa adalah satu" dalam konteks tersebut? Yesus menggunakan istilah itu untuk menunjukkan bahwa Dia dan Bapa memiliki tujuan yang sama dalam menjaga orang beriman agar tetap teguh dalam iman mereka. Ini bukan berarti Yesus mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan, melainkan bahwa mereka memiliki misi yang sama dalam menjaga umat manusia. Apa yang terjadi ketika orang Yahudi mendengar pernyataan Yesus tersebut? Orang Yahudi tidak menerima pernyataan Yesus tersebut dan menuduhnya menghujat Tuhan, karena mereka menganggap bahwa klaim Yesus sebagai satu dengan Tuhan, berarti Dia menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Namun, Yesus membela dirinya dengan mengutip bagian dari Taurat yang menyebut orang-orang yang menerima wahyu Tuhan sebagai gods. Apa yang dimaksud dengan istilah gods dalam konteks ini? Dalam bahasa Ibrani, istilah gods bisa merujuk pada orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, seperti nabi atau orang-orang yang menerima wahyu Tuhan. Ini bukan berarti mereka adalah Tuhan itu sendiri, tetapi mereka memiliki kedudukan tinggi dalam agama. Yesus seringkali mengajarkan dengan cara yang mendalam dan penuh makna. Dia tidak pernah mengatakan ataupun mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan. Dia berbicara dalam istilah yang mengajak orang untuk berpikir dan merenung, menggunakan metafora dan bahasa yang bisa dipahami dalam konteks spiritual. Apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan Yesus ini? Kita belajar bahwa Yesus menekankan pentingnya iman dan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Pernyataan, "Aku dan Bapa adalah satu," menunjukkan kesatuan tujuan antara Yesus dan Tuhan dalam menjaga keselamatan umat manusia. Ini mengajarkan kita bahwa tujuan Yesus adalah untuk membimbing kita kepada kebenaran dan hidup yang kekal.